Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia karena Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara saya dapat kabar menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Kalau kalian semua setuju, marilah kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita lah yang mengatur sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberikan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada apa ya? Begini Bu, ada hal yang harus kami bicarakan dengannya. Oh iya, silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal yang penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Iya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemari mengadakan rapat dan hasil kami semua setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tepatnya mungkin akan saya usahakan dan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika senekat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang tidak lagi menguasai Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan semua anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk
berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negara ini. Dan itu masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, mereka masih muda, pola pikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana terjamin keamanannya. Iya, saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta? Soekarno? Apa tujuan kalian membawa kami berdua kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Tujuan kami membawa kalian kemari untuk keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Bung Karno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ya, pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belakang? Apa yang Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Latif, tolong kepatkan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti tanpa pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kalian bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik karena kesempatan tidak akan datang dua kali pun. Tetapi apakah ini bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama pasti bisa. Lagi pula para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima reklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Semangat aku mana, Bung?
Oke ya Bung, ini dia. Pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian bekerja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Soalnya pasukan di Jakarta sudah bersiap. Kita akan melaksanakannya besok pagi. Senyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Sana Maida di Jakarta? Ya, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1944. Waalaikumsalam, ada apa ya? Ingin bertemu Laksamana Maeda. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Ada apa, Bung? Mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok pagi. Apakah benar begitu? Silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Baiklah, apa yang kalian butuhkan? Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Oke, sebentar akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ini tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah menyepakati bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campuran tangan Jepang. Apakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini, Bung. Baiklah Bung, apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya dalam masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah telah memberikan proklamasi kemerdekaan bagi bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi ini besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buat saja bendera sederhana. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika bendera merah putihnya kita namakan dengan sang saka merah putih? Bagaimana kita akan menamakannya sang saka merah putih? Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi. Baik, Bu. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Ya, Bung. Saya akan mengibarkan bendera.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.